Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamuddin SPD, CGP Angkatan 10, Kabupaten Buton Utara. Saya mengajar di SMP Negeri 8 Kulisusu, dan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan guru saya. Nanti beliau juga saya persilakan untuk perkenalkan nama. Jadi kepada beliau saya persilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmat Trianto Hidayat SPD. Saya guru SMP Negeri 8 Kulisusu. Saya megang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke. Terima kasih Pak Rahmat. Ya. Mungkin Pak Guru, kita akan lanjut pada kegiatan kita seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Bagaimana Pak Guru kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi kegiatan kali ini yaitu tentang percakapan praobservasi, di mana kegiatan ini yaitu untuk mengetahui sebagaimana persiapan pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas ya. Mungkin sebelumnya saya akan melakukan atau bertanya beberapa hal kepada Pak Guru terkait proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik bagi murid. Jadi ada beberapa pertanyaan ini yang akan saya sampaikan sama Bapak berkaitan dengan percakapan ya. Bagaimana Pak? Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi mungkin pertanyaan pertama Pak ini terkait kira-kira apa tujuan pembelajaran, apa yang ingin hendak dicapai dalam pembelajaran kali ini Pak? Terima kasih silakannya. Ya, pertama saya pembelajaran saya itu kelas 7, yang dimana bab pertama itu mengenai tujuan pembelajaran itu ya di bab 1, yaitu siswa harus mampu mempelajari fungsi dan unsur teks deskripsi, menyimak dan mendiskusikan ragam sajian deskripsi, serta berlatih menyajikan teks deskripsi yang menarik. Ya, ada 3 ya, ada 3 tujuan pembelajaran kelas 7 di bab pertama, itu khususnya bahasa Indonesia. Luar biasa ya, tujuan pembelajaran yang akan hendak Pak Guru capai di pembelajaran kali ini, di mana pembelajarannya itu tujuannya mungkin salah satunya mempelajari tentang fungsi teks deskripsi, ragam teks deskripsi, dan yang ketiga tadi ya. Jadi mungkin pertanyaan kedua Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan pada observasi kali ini? Terima kasih. Ya, untuk nomor 2 itu bagaimana dengan area pengembangannya, yaitu ada 2 aspek, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan, dan di mana peserta didik ini yang pokok materi yang dipelajari dan dikembangkan. Nah, itu saja. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, oke. Jadi adapun area pengembangan Bapak itu pada aspek pengetahuan dan keterampilan peserta didik Pak ya. Jadi mungkin ini yang akan menjadi perhatian fokus pada saat Bapak menjelaskan ya. Oke. Pertanyaan ketiga Pak. Saya juga ingin mendengar bagaimana dengan rancangan atau strategi pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin model pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya juga. Oke, terima kasih. Sebetulnya, baik, adapun strategi pembelajaran yang saya lakukan pada saat yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegritaskan dengan pembelajaran sosial dan emosional, dan selanjutnya saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan keaktifan siswa
dengan menggunakan metode PBL, yaitu Problem Basic Learning. Begitu Pak. Mungkin metode yang saya gunakan sekelompok yaitu tanya jawab dan penugasan. Oke. Luar biasa Pak ya. Jadi adapun mungkin strategi atau rancangan model pembelajaran yang Bapak gunakan itu model pembelajaran yang berdiferensiasi ya, yang selanjutnya mungkin akan dibagi dalam beberapa kelompok, dan pembelajaran itu pembelajaran yang berupa problem basic learning ya, artinya membaca masalah. Jadi mungkin di sini anak-anak mungkin lebih tertarik ya, tertantang untuk mereka bisa membuka diri ya, karena adanya interaksi antara kelompok yang satu dan yang lain. Oke, bagus sekali Pak ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat Pak ya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas? Oke, terima kasih. Untuk media mungkin saya akan memakai contoh laporan hasil observasi LKPD buku bacaan murid. Itu saja Pak. Oke, ya baik Pak ya. Jadi untuk media pembelajaran yang Bapak gunakan itu beragam Pak ya. Contohnya mungkin seperti laporan hasil observasi yang Bapak lakukan di dalam kelas, LKPD ya, lembar kerja untuk siswa, serta mungkin bacaan ya, bacaan buku untuk siswa agar mungkin mereka mendapatkan referensi terkait pembelajaran mereka. Oke, bagus sekali Pak ya. Jadi mungkin pertanyaan kelima, kira-kira kapan ini Bapak akan melakukan kegiatan pembelajarannya tersebut? Di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Alhamdulillah hari ini bertepatan juga dengan waktu saya mengajar, yaitu di jam-jam terakhir khususnya di kelas 7. Oke. Jadi kalau begitu Pak, saya akan melakukan observasi di kelas Bapak sesuai dengan jadwal yang disampaikan tadi, yaitu di kelas 7 pada jam terakhir. Dan saya juga akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Baik Pak, setelah saya mengawasi kegiatan observasi Bapak di dalam pembelajaran, yang terakhir itu Pak, mungkin saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Oh ya Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya dengan adanya kegiatan ini, saya dapat gambaran tentang media pembelajaran yang harus saya persiapkan untuk digunakan dalam pembelajaran agar pembelajaran saya bisa berjalan dengan efektif. Bagus sekali Pak ya. Mungkin percakapan kita sampai di sini saja dulu. Kalaupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan kembali, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah kasih contoh, tinggal kita praktekkan sama-sama. Semangat pagi. Asik-asik. Yeah. Ulangi sekali lagi. Bagaimana sudah? Dari Inan. Hadir. Yusran. Aira. Rafki. Lades. Vita. Urbi.
kembali materi awal pertemuan pertama. Saya mengulangi kembali yaitu bab 1 tentang jelajah Nusantara. Yang dimana yaitu kita pelajari itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu menemukan informasi dan menyimpulkan teks deskripsi. Ada pertanyaan pemantiknya. Ini, pernahkah kamu berlibur ke suatu tempat? Pernah tidak kalian libur ke suatu tempat? Pernah. Di mana? Ini di mana? Biasanya liburmu? Pantai itu. Biasanya kau pergi di mana? Oke. Kalau orang di mana? Oke. Aira. Tanggal keras. Buku. Mantap. Yang Ubi di mana? Tempat berliburnya di mana? Sebut saja tanggal walika di mana? Ya, Yusra. Buku. Oke. Misalnya pantai atau gunung. Jadi yang kalian sebut tadi sudah masuk. Pengalaman apa yang kamu bisa bagikan ketika berlibur di sana? Pengalaman apa biasanya kamu bagikan ketika berlibur di sana? Ya palingan pengalaman yang kamu bisa bagikan ketika berlibur di sana ya palingan di sana suasananya bagus. Kemudian alat indera apa yang mendapatkan pengalaman ketika berlibur itu alat indera palingan ya mata ya. Oke, lanjut. Ini saya jelaskan ini kalian perhatikan ya. Pengertian teks deskripsi adalah tujuan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Sekarang ya, lanjut yaitu mungkin ada di pengertian sini mungkin ada yang kalian tidak pahami, kalian tanyakan. Ya, teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan sesuai dengan keadaan. Ini seakan-akan kita berada di dalamnya. Di gambar sebuah teks deskripsi itu kan dia seakan-akan kita di dalamnya. Ya, oke. Kemudian lanjut, langkah-langkah menyimpulkan. Oh, ternyata ada langkah-langkahnya. Ternyata dari membuat langkah-langkah menyimpulkan itu tidak sebab kita ternyata harus ada susunannya. Pertama yaitu kita harus membaca teks. Ternyata kita mau menyimpulkan sebuah teks deskripsi itu harus pertama langkah awal itu kita harus membaca teks. Mengerti ini? Oke, mengerti ya. Ini langkah kalau teks deskripsi itu mau menyimpulkan sesuatu itu pertama kita harus membaca teks. Yang kemudian turun ke bawah yaitu memahami keseluruhan isi teks. Setelah kita membaca ternyata kita harus memahaminya. Membaca, pahami, kemudian bisa kita tentukan kalimat utamanya. Kita baca dulu, pahami, kemudian menentukan kalimat utama. Kemudian turun lagi sunahnya itu memahami gagasan utama setiap paragraf. Ya. Kalau ya, kita ternyata untuk memahami pelajaran apa yang saya jelaskan tadi ini kita harus bagi beberapa orangnya bisa dan dua kelompok satu kelompok dua. Kemudian saya kasihkan apa namanya. Nah ini kalian tulis ini ya, apa yang kalian pahami tadi kalian tulis ini. Jadi memahami tentang ada yang tidak pahami yang tulis. Yang tadinya mungkin kalian